Oke, ya, ini video lanjutannya. Jadi, eh aneh nggak pakai headset, headsetnya ketinggalan, jadinya pakai manual aja nih, pakai speaker aja. Nah, jadi kita throwback dulu sebelumnya yang ini dulu aja. Yang pertama tuh yang pembuat controller. Jadi, controller ini digunakan untuk membuat sebuah proses ya nantinya ya. Mau proses penjumlahan, proses kasih harga, segala macam, hapus, delete, tambahkan. Nah, itu semua berada pada file controller. Nah, yang harus kita buat di file controller ini adalah sebuah proses. Misalkan contoh yang tadi kita sudah tampilkan adalah localhost 8000. Sebentar dulu kita lihat localhost 8000 ini. Nah, langkah awalnya kan kita mau menampilkan sebuah data ya, data pada tabel ini. Nah, berarti prosesnya adalah kita harus dapetin datanya terlebih dahulu dari database. Nah, untuk seperti itu, nah kita panggil jembatannya. Yang tadi kan jembatan untuk tabel tarif kan adanya pada folder model yang bernama tarif. Nah, ini berarti kita panggil dulu. Ini kuncinya. Kalau ininya nggak ada, nah berarti ini akan jadi masalah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, prosesnya di sini kita beri nama indeks. Indeks ini nggak harus indeks ya, jadi bisa mau kita namain A, B, C, nah itu nggak masalah. Jadi ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalnya mau nambahkan nama yang lain juga silahkan. Nah, tapi ini gara-gara kita tadi pakai resource. Nah, yang ini kita menggunakan resource. Nah, ini jadi ada indeksnya. Kalau misalkan kita mau memakai resource, ini dihapus, ini juga bisa. Nah, ini nggak ada proses-prosesnya nggak ada, jadi kita diminta untuk membuat proses sendiri atau secara manual. Kalau seperti ini dia sudah ada secara otomatis. Nah, langsung aja kalau misalnya ada otomatis kita buat aja langsung prosesnya. Nah, yang pertama di sini kita buat dulu sebuah variabel yang isinya apa? Isinya itu untuk menampilkan semua data yang ada dari database. All ya, all berarti all data, berarti semua data. Nah, ini ya, select bintang from tarif atau seperti SQL seperti ini, select bintang from tarif. Nah, kalau udah dapat datanya, mau diapain? Datanya adalah kita kembalikan. Nah, ini kembalikan. Kembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tampilan, view. Nah, ini mengarahnya kemana? Mengarahnya itu ke tampilan tarif nantinya. Tampilan tarif itu dia yang ini ya. Nanti kita akan lempar datanya itu ke sini. Nah, dia itu dikembalikan sekaligus dia membawa sebuah datanya. Nah, datanya ini yang akan nanti kita akan proses di tampilan. Nah, sedangkan ini isinya. Isinya apa sih? Isinya adalah yang ini. Seperti itu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan kita udah buat prosesnya nih. Kita udah tentuin tampilannya kan. Tadi kan sebelumnya di root itu kita udah membuat tampilan seperti ini, tarif doang tapi nggak pakai data. Nah, itu kita hapus, kita ganti dengan proses ini karena proses yang tadi itu dia hanya mengirim sebuah tampilan saja tanpa mengirim sebuah data. Jadi ya kita harus eh, mengganti prosesnya, mengganti jadi yang ini, yang indeks. Caranya gimana? Caranya adalah kita panggil dulu controllernya, yaitu kita panggil ininya direktorinya, yaitu dia berada pada folder app http controller. Nah, tarif controller. Nah, kita kalau sudah kita panggil. Cara panggilnya gimana sih? Cara panggilnya seperti ini. Dia pakai kurung kayak gini nih, atau lebih enaknya kurung staples lah gitu lah ya. Jadi dia di kurung staples, kita panggil tarif controllernya titik dua kali kelas. Nah, lalu di sini adalah nama prosesnya. Nama prosesnya yang mana sih? Nama prosesnya yang ini nih, index, create, store. Nah, itu nama proses. Nah, berarti indeks nama prosesnya kan tadi kan untuk nampilin data adalah indeks. Nah, berarti kita tulisnya di sini adalah indeks. Oke, jadi seperti itu. Nah, berarti sekarang si si apa tuh? Si tarif ini dia sudah ada datanya. Nah, ini kalau di refresh dia sama tampilannya kayak begini. Nah, tapi kita harus tampilin dulu datanya. Ini kan kita udah dapat datanya, berarti kita harus tampilin datanya.
Nah, berarti kita buka tampilannya. Tampilannya di mana? Tampilannya itu tadi di resource sebenarnya ya. Di resource, view. Nah, di sini kita pilih ya tarif. Nah, yang ini. Nah, kita bisa lihat ini tabelnya. Tabelnya. Jadi ada table head dan juga table body. Table head berarti table judul, berisi judul-judul aja. Nah, kita ganti. Kita mau samain kayak yang di database. Database tadi apa ya? Localhost php admin. Sercom tarif. Nah, ini ada ID, daya, tarif per KWH. Berarti 3 aja. Sama nanti action ya. Action buat update dan delete. Nah, berarti ini kita tulis saja ID, terus yang kedua tadi ada daya, dan yang ketiga tadi ada tarif. Terakhir ada action atau aksi. Aksinya update delete nantinya. Nah, yang pertama di sini ini adalah kita ini ada data-datanya ya. Data-datanya itu kita hapus dulu aja ya semuanya ya. Dari nih kalau udah kayak begini disamain dulu. Ngantar dihapus dari baris ke-40. Nah, ini sampai 48 tuh katanya. Nah, berarti ini sini enggak deh lebih sampai 82. Jadi dari baris ke-40 sampai ke baris ke-82 ini dihapus. Nah, karena ini isinya. Bodinya kehapus juga. Yang dihapus. Bodinya kemana tuh? Iya, kehapus juga. Nah, dulu bodinya kehapus. Tapi tambahin dulu body di sini. Nah, berarti di sini kita tambahkan terlebih dahulu TR. Kita mau lihat nih data-datanya. Dia udah ada belum sih? Nah, ini kita tulis TD. Misalkan sini ID 1, TD lagi, dayanya 450, contoh. Tarifnya 126 ya tadi yang salah. Contoh doang ini kan ya. Sama TD. Ini tombol untuk update dan delete. Untuk tombol kita copy aja yang ini nih. Kopinya itu cari ke atas di baris ke berapa ya? Di baris ke nah ini yang 26. Kita copy dulu aja. Baris 26 itu copy semuanya. Nah, kita paste di sini. Enter, paste lagi di sini. Nah, tapi ini diganti tulisannya. Ini kan tambahkan daya. Kita tulis aja update sama delete. Nah, ini diganti. Kalau primary dia warnanya biru. Nah, kita ganti. Kalau delete kan biasanya warna merah ya. Berarti ganti danger. Kalau update lupa. Update lupa. Jadi ganti aja warning deh. Warning seperti ini. Kita save. Kita lihat dulu tampilannya bener nggak sih? Nah, tampilannya seperti ini aja. Jadi ada update, ada delete. Nah, ini tampilan tapi masih belum ngambil dari database ya. Nah, cara biar database gimana? Kita harus melakukan sebuah perulangan. Perulangannya gimana? Perulangannya itu seperti ini. Jadi tinggal tulis aja sini for each di bagian di dalamnya tbody dolar data ini dari mana sih? Dolar data ini dari yang ini tarif controller. Tadi kan kita ngirim data. Nah, seperti itu. Jadi datanya ini kita tampung di sini. Kita aliaskan jadi item. Berarti kita nggak usah pakai data lagi, tapi kita sudah aliaskan. Jadi kita menggunakan namanya adalah item saja seperti itu. Nah, ini kita cut atau enggak ini aja kita cut. Kita masukkan ke bawahnya TR. Ini kita tap dulu, kita rapikan gitu lah ya. Nah, kita save dulu, kita tes. Ini kalau misalkan benar,
kalau misalkan benar ya perorangan. Nah, ini yang tadinya cuma data satu ya, dia akan looping sebanyak 3 kali. Jadi datanya ada 3, 1, 2, 3. Kalau benar, coba kita refresh. Loh, ya benar ya. Loh, ini kenapa kok ada 3? Nah, karena data kita di sini ada 3 seperti itu. Makanya di sini dia berulang sebanyak 3 kali. Nah, ini kan masih manual ya. Tidak sesuai dengan database. Gimana caranya biar dia sesuai? Cara sesuai adalah ini kita hapus terlebih dahulu satunya. Kita ganti menjadi seperti ini. Pakai kurung kurawal 2 kali itu rumusnya. Kita tulis di sini adalah item. Ini kurung kurawal itu ibaratnya kayak PHP ya. Jadi kalau PHP kan kemarin kan seperti ini penulisannya. Nah, kayak begini. Nah, sama kurung kurawal seperti itu. Makanya kan ini kurung kurawal ini dia bisanya hanya pada blade saja ya. Jadi makanya itu blade itu dia mengganti yang sebelumnya penulisan susah jadi gampang. Jadi seperti ini item, terus kita panggil ID-nya. Ini ID ya. Jadi penulisannya cukup seperti ini. Lalu apa lagi? Lalu di sini ada yang namanya tadi apa, daya ya, daya. Dan di sini apa namanya? Namanya tarif per kWh. Loh, ini dilihatnya dari mana sih? Ada ID, daya, tarif per kWh. Nah, ini dilihatnya itu dari database. Kita lihat dari namanya. Nah, ini strukturnya aja deh. Ini kan ada daya, tarif per kWh. Yang kita ambil nama field yang ada di tabel kita. Jadi seperti itu. Ada ID, daya, tarif per kWh. Kita save. Kita lihat, bener nggak sih tampilannya? Nah, datanya sudah tampil. Berarti ini datanya sudah sesuai dengan data yang ada di database. Nah, ini ya, sudah tampil ya. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Lanjut, kita ke yang tambah data. Tambah data seperti ini. Nah, yang seperti yang tadi Anda jelaskan, yaitu ketika dia disubmit, berarti dia harus ada proses untuk menampung data-data ini. Nah, kita buat proses atau buat linknya dulu deh, linknya terlebih dahulu untuk men-save si data tarifnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis root. Nah, tadi kan di sini kan root kan ada 2 ya. Yang tadi di atas tuh udah jelaskan bahwa root itu ada 2, ada get, ada post. Sebenarnya ada banyak, cuman yang biasa yang nanti kita akan pakai adalah get dan post. Nah, tadi yang untuk mengirim data adalah post. Berarti sini adalah rootnya post. Seperti ini. Nah, ini kita ganti menjadi save tarif. Nah, berarti nanti URL-nya atau pada saat tadi itu add tarif, berarti nanti action-nya mengarah ke save tarif. Nah, ini matiin saja. Kita buat sama kayak yang di atas. Nah, kita buat sama kayak yang di sini. Ini kita kasih name juga, kita copy. Namanya adalah save tarif. Nah, lalu di tarif ini kita ganti fungsinya atau prosesnya. Nama prosesnya nggak mau indeks, karena indeks dia untuk nampilin data. Kita mau ganti namanya store nantinya. Store itu yang ini ya, yang ini. Itu ada store. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita udah nih buat linknya. Berarti kita buat dulu prosesnya. Nah, buat prosesnya untuk mana tuh untuk ini daya sama tarif. Nah, prosesnya gimana sih untuk menyimpan? Sebenarnya sama kayak yang tadi tuh di database. Ada sih database seeder, tarif seeder. Nah, sebenarnya sama kayak begini. Ini tinggal copy aja juga bisa. Copy, masukin sini. Jadi data sama dengan tarif create. Nah, jadi dia akan membuat tarif baru yang dayanya adalah kita tulis request di sini ya. Request. Nah, kita tulis di sini namanya, name-nya.
Kita lihat, kita buka dulu biar nggak bingung. Kita buka dulu pada tampilannya. Tampilan itu di resource, view, tadi add tarif ya. Nah, kita lihat dulu itu request name-nya itu. Kan jadi setiap input tuh kalau kita belajar dulu ya di PHP atau di BASIC dulu kan, untuk yang input ini dia memiliki name ya, harus memiliki name. Nah, sama di sini juga udah ada buat, yaitu di daya itu namanya adalah daya, dan di tarif per kWh itu adalah tarif per kWh. Jadi sama ya. Nah, jadi di sini kita tulis untuk daya adalah daya, request daya. Request ini diambil dari apa yang dimasukkan pada URL tersebut. Jadi apa yang dimasukkan di URL itu ditangkap dan kita tampilkan di sini. Nah, di sini kita tulis lagi request tarif per kWh seperti ini. Jadi dia sesuai apa yang dia diinputkan akan dibuat seperti itu. Nah, oke. Lalu yang terakhir tinggal kita kembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, oh dia hanya proses nyimpen aja nih, terus halamannya putih gitu doang, nggak ada aksi apa-apanya lagi. Nah, kalau nggak dikembalikan, jadi kita harus kembalikan. Kembalikannya diapain? Di redirect. Supaya dulu agak-agak lupa. Jadi kita cari redirect. Ada nggak? Nah, ada ya. Nah, return redirect rootnya apa? Rootnya tadi tarif. Jadi dia akan kembali lagi ke ketika di submit, dia akan kembali lagi balik lagi ke tarif, tapi dengan data yang dia udah ada baru seperti itu. Nah, jadi data itu. Nah, ini ya, dia akan mengembalikan atau dia kembali lagi ke redirect ke halaman tarif. Oke, kalau sudah kita save. Jadi semudah itu untuk menyimpan data. Cuma segini aja. Ntar dulu, ini ada error ya, katanya apa nih? Oh, returnnya ada 2. Hapus 1. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat di tampilan add tarif. Nah, di sini actionnya yang tadi Anda bilang itu masih kosong. Nah, ini berarti kita isi dengan root. Nah, di sini kita isi dengan nama rootnya. Tadi apa sih nama aliasnya? Nama aliasnya adalah save tarif. Berarti kita copy, kita masukkan ke sini. Kita save. Nah, kita coba jalankan. Kita refresh terlebih dahulu biar afdol ya. Nah, kita tambahkan data. Nah, misalkan mau tambahkan data berapa sih? Oh, dayanya adalah 2000. Contoh, tarif per kWh-nya berapa? 1445 atau 4444, sekian kan tadi ya. Nah, ini bisa ditulis segini aja. Lalu klik submit. Nah, sudah mau ya. Berarti datanya ini sudah berhasil dimasukkan. Oke, jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau misalkan kecepatan, kalian putar ulang saja video ini, atau enggak pada saat penjelasan di pause, jalanin lagi, pause, dijalanin lagi. Oke, Anda rasa cukup untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.